Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zudi Zulhaq dengan NIM 2307020051. Di sini saya ingin menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir. Di sini ada pun nomor 1, yaitu jika banyak nelayan miskin, kenapa banyak orang ingin berinvestor di bidang perikanan? Jawabannya, karena yang bikin nelayan itu miskin biasanya itu berada pada sistemnya, bukan sektornya. Sektor perikanan di Indonesia sendiri itu sangat potensial. Indonesia punya laut yang luas dan sumber daya yang sangat melimpah. Tapi masalahnya adalah akses modal, teknologi, dan pasar sering dikuasai oleh korporat besar, sehingga investor masuk justru buat manfaatin kesenjangan ini, sehingga mereka mempunyai modal besar untuk teknologi modern, supply chain, dan akses pasar ekspor. Jadi yang untung besar ya investor, sementara nelayan tradisional tetap terjebak dalam kondisi kemiskinan karena keterbatasan alat dan daya saing. Baik, untuk jawab pertanyaan yang kedua, yaitu adakah keterkaitan antara kelestarian mangrove dan kesejahteraan masyarakat pesisir? Jelas ada, dikarenakan mangrove itu kayak bodyguard untuk pesisir, nahan abrasi, jadi nursery ground untuk ikan-ikan kecil, dan migrasi perubahan iklim. Kalau seandainya mangrove rusak, nelayan susah untuk mencari ikan, desa pesisir rentan terjadi menjerop, dan ekosistem di sekitar menjadi hancur. Sebaliknya, kalau seandainya mangrove lestari, masyarakat bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari ekowisata, perikanan berkelanjutan, bahkan kredit karbon. Jadi mangrove bukan cuma urusan lingkungan, tapi langsung mempengaruhi ekonomi warga yang terdampak di sekitar pesisir. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu armada tangkap ikan Indonesia masih didominasi kapal berukuran kecil atau kurang dari 10 GT. Apa akibatnya? Kapal kecil itu sebagai tanda sektor perikanan kita masih terbelakang, dan efeknya yaitu jangkauan terbatas. Nelayan cuma bisa mancing di dekat pantai, padahal stok ikan di zona itu sudah overfish atau kekurangan. Yang kedua, produktivitas rendah. Alat tangkap sederhana atau kail seperti kail jaring kecil hasilnya sangat sedikit, susah bersaing dengan kapal-kapal industri. Dan yang terakhir atau yang ketiga, rentan eksploitasi. Mereka sering tergantung kepada tengkulak yang tentuin harga murah. Untuk solusinya yaitu butuh modernisasi kapal, tapi jangan sampai mereka malah meninggalkan nelayan tradisional, karena hal ini bisa berdampak kepada adat istiadat daerah pesisir itu sendiri. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, menurut Anda, apakah menjadi nelayan saat ini merupakan cita-cita atau hanya keterpaksaan? Jelaskan. Kalau menurut saya sendiri, buat kebanyakan anak muda sekarang, jadi nelayan itu bukan cita-cita, melainkan survival atau keterpaksaan berdasarkan ekonomi. Adapun alasannya, image-nya sebagai nelayan itu jelek, dikarenakan jadi nelayan kita harus menjadi pekerja keras, dan kerja keras berada di lingkungan yang panas, penghasilan tak menentu, dianggap kotor atau ketinggalan zaman. Yang kedua itu resiko tinggi, nyawa sebagai taruhan, apalagi tanpa asuransi atau perlindungan dari negara. Yang ketiga, alternatif lain, orang-orang lebih memilih kerja di kota atau menjadi TKI karena dianggap lebih menjanjikan. Tapi kalau misalkan jadi nelayan atau hal-hal perikanan dikelola dengan baik, dengan teknologi akses pasar dan dukungan pemerintah, sektor perikanan bisa menjadi profesi keren. Misalnya, nelayan yang memakai GPS, ekspor hasil tangkapan, atau punya usaha pengelolaan iklan sendiri. Namun sayangnya realita masih jauh dari kata yang bisa saya sebutkan tadi. Dan untuk soal yang terakhir, yaitu ada apa skill yang Anda harapkan dengan mengikuti MK PSDP ini? Pada MK PSDP ini ada beberapa skill yang sangat-sangat saya harapkan untuk dapat terwujud di diri saya sendiri. Adapun yang pertama yaitu dapat mewujudkan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut pesisir dan kelautan. Seperti
mengerti cara mengelola stok ikan, seperti bisa nge-breakdown undang-undang perikanan, aturan kelautan atau kebijakan pemerintah terkait sektor ini. Dan yang kedua, saya berharap agar bisa dapat memanajemen sumber daya perikanan berkelanjutan, seperti mengerti cara mengelola stok ikan biar nggak overfishing, termasuk teknik kuota sistem dan zona tangkap, bisa menghitung maksimum sustainable yield atau MSY, biar eksploitasi nggak merusak ekosistem. Dan yang ketiga, teknologi dan inovasi di perikanan seperti kanal alat tangkap modern seperti longline, purse, saline, atau tools pendukung seperti sonar, GPS untuk nelayan. Paham aquaculture yang efisien, misalnya sistem RAS atau recirculating aquaculture system. Baik, sekian dari saya. Jika ada kekurangan atau salah kata dalam pengucapan, saya mohon untuk diperbanyak maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.